Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah destinasi wisata. Oke, minggu ini kita masuk materi terkait destinasi wisata unggulan internasional. Nah, kalau udah dua minggu lalu kita membahas tentang health tourism, minggu lalu kita bahas terkait perencanaan, lalu kita masuk ke dalam level destinasi yang bisa menjual di tingkat internasional. Ya, ada 4 konten yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konteks destinasi wisata unggul internasional itu sendiri itu apa. Lalu yang kedua, kira-kira kriteria-kriteria penentu daya tarik wisata atau destinasi kelas dunia itu apa saja. Terus tentu kita bicara sedikit terkait pembagian peran untuk pengembangan destinasi wisata kelas dunia. Dan yang terakhir, kita coba lihat kira-kira destinasi wisata unggulan internasional di Indonesia itu ada apa aja, dan yang jadi prioritas apa aja sih sekarang pengembangannya. Oke, yang pertama kita lihat konteks dari destinasi wisata unggulan internasional itu apa. Pertama itu. Nah, ini pertanyaan besar yang harus ditanyakan di materi minggu ini adalah apa itu destinasi wisata internasional. Nah, secara umum destinasi wisata internasional adalah sebuah destinasi wisata yang menjadi magnet kunjungan utama wisatawan inbound atau wisatawan mancanegara. Oke, sebelumnya kita harus clearkan dulu. Kita tahu ya wisatawan outbound dan wisatawan inbound. Oke, dalam konteks pariwisataan, wisatawan inbound adalah wisatawan yang in atau yang datang, yang masuk yang masuk ke sebuah negara. Jadi bisa dibilang dia wisatawan mancanegara. Nah, kebalikannya wisatawan outbound adalah wisatawan yang berkunjung ke negara lain. Itu adalah wisatawan outbound, out yang keluar. Nah, lalu apa itu destinasi wisata internasional? Nah, destinasi wisata internasional adalah destinasi wisata yang bisa menjadi magnet utama. Jadi, kalau orang mau berkunjung ke suatu negara, pasti salah satu tujuan utamanya ke negara tersebut adalah destinasi wisata internasional di negara tersebut. Contohnya, saya berikan 6 contoh di gambar ini. Gambar pertama, ini pasti teman-teman tahu. Langsung kita bilang, ini salah satu destinasi wisata internasional yang kita punya, Indonesia. Di dunia pun sama. Orang di belahan dunia lain, saat melihat foto ini, mereka akan, oh, oke, Bali. Orang Indonesia, bahkan nama Bali bisa lebih besar namanya, lebih tenar namanya daripada nama Indonesia itu sendiri di negara-negara tertentu. Oke, itu Bali. Lalu, contohnya ini. Yang kedua adalah Merlion Park. Orang pasti akan mengasosiasikan ini dengan Singapura. Orang ke Singapura pasti akan ke Merlion. Begitupun Taj Mahal di India. Great Wall atau Great Wall, tembok besar Cina. Lalu Wat Arun. Orang melihat ini pasti akan terasosiasikan, oh, itu di Thailand. Dan terakhir, Saint Basil, Rusia. Atau ini lokasinya ada di Red Square. Jadi kalau orang ke Rusia, orang ke Moskow, pasti salah satu tujuan utama daya tarik wisatanya adalah Red Square atau Saint Basil Church. Oke, itu tadi apa itu destinasi pariwisata internasional. Oke, sudah clear. Nah, kita coba lihat dalam konteks Indonesia. Ini adalah pembagian atau pemetaan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Saya ambil contoh, misalnya kita bagi ke dalam beberapa zona seperti zona Afrika, Middle East, Europe, Asia, di luar dari Southeast Asia ya. Lalu ada Amerika dan Oceania. Jumlah wisatawan yang berkunjung ini dari masing-masing regional ada sekian, bisa dilihat. Dan yang paling tinggi dari sebagian itu adalah salah satunya misalnya kalau Europe. Secara keseluruhan di Eropa yang datang ke Indonesia ada sekitar 2 juta wisatawan ini tahun 2018. Dengan yang datang paling tinggi itu dari United Kingdom atau dari Inggris sebanyak 392 wisatawan. 392.000, sorry.
92.000, 112 wisatawan. Begitupun yang di Middle East, yang paling banyak dari Saudi Arabia. Lalu yang dari Asia itu paling banyak Cina yang datang, sekitar 5 juta. Oh sorry, ini dari Asia keseluruhan sekitar 5 juta, dan Cina ngambil di angka 2,1 juta sendiri. Ini adalah konteks, saya mau lihat gambaran kalian dari mana saja wisatawan ini datang, dan dari negara mana saja yang paling banyak datang ke negara kita di tiap-tiap daerah atau di tiap-tiap region wilayah. Nah, dari ini semua secara umum yang paling banyak dikunjungi adalah Bali. Ini ya persentasenya sampai di angka 49% itu ke Bali. Ini tahun 2015, 2016 sedikit menurun di angka 43%. Ini sorry kalau kurang update, jadi angka yang terakhir. Tapi untuk menggambarkan peta pergerakan wisatawan internasional ke Indonesia yang dituju seperti yang saya bilang tadi di awal. Orang bilang orang bilang Bali, pasti dia akan terasosiasi, oh ya itu di Indonesia. Indonesia pasti ke Bali. Dan benar, ternyata dari kunjungan memang Bali yang paling tinggi, lalu disusul oleh DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan seterusnya. Nah, oke, kalau tadi sudah gambaran singkat terkait apa itu destinasi pariwisata internasional, lalu kita lihat kira-kira kriteria apa sih untuk bisa menjadi daya tarik wisata internasional atau bisa menjadi destinasi wisata internasional. Untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia itu ada empat aspek utama ya. Jadi aspek lingkungan, yang kedua adalah aspek kebijakan pemerintah. Pemerintah harus ada support di sini, kalau tidak ada tidak akan bisa. Yang ketiga adalah aspek infrastruktur, yang keempat adalah aspek sumber daya. Nah, untuk aspek lingkungan itu misalnya ada kunjungan wisatawannya ada, dan itu bertambah terus, bertumbuh terus ke satu daerah tersebut. Lalu lokasi geografisnya memungkinkan buat dijangkau. Terus adanya jaminan keamanan dan keselamatan, terus adanya kesiapan teknologi informasi, kita bisa mencari informasi daerah tersebut dengan sangat mudah, terutama untuk wisatawan dari negara lain ya, dan tersedia dalam multibahasa gitu. Dan terakhir adalah ketersediaan sumber daya manusia. Jadi kalau itu semua udah ada tapi nggak ada manusia yang mengelola, sama aja bohong. Tidak akan bisa menjadi destinasi wisata yang berkelas internasional, yang jadi patokan buat kunjungan wisatawan asing di suatu negara. Lalu yang kedua adalah terkait aspek kebijakan pemerintah. Nah, ini harus ada sinergi antara pemerintah lokal dan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan. Terus harus ada komitmen juga dari pemerintah, baik pembangunan, pemasaran, dan support-support yang lain. Infrastruktur harus ada juga, mulai dari adanya prasarana dasar untuk dikunjungi wisatawan, listrik, air bersih, dan sebagainya. Terus ada sarana prasarana pendukung pariwisata. Terus transportasi juga harus ada, gimana suatu tempat itu punya kekuatan yang besar, punya potensi alam yang besar, atau punya potensi wisata yang besar, tapi tidak bisa dijangkau, aksesnya sangat sulit. Itu akan sulit juga untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata internasional di suatu negara. Dan terakhir adalah sumber daya alam dan budaya daerah tersebut. Nah, itu tadi saya bilang, tempat ini harus punya keunikan luar biasa, jadi keindahan alam, kekayaan warisan budaya, atau lingkungan hidup, dan terakhir bisa adaptif terhadap resiko bencana alam sebagainya. Nah, kalau ini adalah faktor aspek-aspeknya. Nah, lalu ada key factors atau faktor kunci dalam penentuan satu daya tarik wisata bisa menjadi daya tarik wisata internasional, kelasnya internasional. Dan ini saling berkait, harus semuanya terpenuhi. Kalau tidak, destinasi wisata itu akan sedikit sulit buat menjadi di level internasional. Yang pertama adalah, dan yang utama yang menurut saya ya, ini adalah uniqueness atau strong identity, baik itu tadi kekayaan alamnya, atau budayanya, atau corak kehidupan masyarakatnya. Pokoknya harus ada yang unik, yang berbeda, yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Itu yang pertama. Lalu good accessibility and amenities, jadi bisa diakses dan tersedia
sarana prasarana yang bisa apa memfasilitasi wisatawan asing yang berkunjung. Well managed atau pengelolaannya yang bagus. Jadi pengelolaannya yang terkelola sehingga bisa berkesinambungan. Harus ada yang mengelola dan selanjutnya adalah friendly people. Satu daerah, suatu destinasi atau suatu daya tarik, dia punya kekuatan yang luar biasa, dia punya potensi yang luar biasa, dia punya bentang alam yang luar biasa. Tapi kalau masyarakat di daerahnya itu menolak adanya pariwisata, itu tidak akan bisa dijadikan daya tarik wisata internasional. Nah, jadi balik lagi, masyarakat harus sadar akan pariwisata, sabta pesona itu tadi ya, dan imbal baliknya juga harusnya wisatawan juga paham akan bagaimana menghormati masyarakat yang ada di sana. Jadi sehingga ada balance. Nah, itu friendly people ya. Terus yang terakhir adalah well promote. Ini salah satu tugas dari pemerintah ataupun sektor swasta untuk mempromosikan. Jadi orang luar pun bisa mendengar apa yang ada di daya tarik wisata yang mau dijual gitu. Misalnya kalau di Indonesia saya ambil contoh, misal di Lampung nih, di Lampung. Kita punya Suwoh dengan kekuatan potensi alamnya yang luar biasa. Nah, tapi orang di Inggris tidak akan tahu Suwoh apabila tidak ada pemerintah yang memasarkan atau tidak ada pihak swasta, travel agent yang memasarkan, yang memberitakan tentang Suwoh secara gencar di negara tersebut. Nah, jadi nggak akan mungkin bisa menjadi daya tarik wisata yang levelnya level internasional jika tidak dipromosikan. Nah, lalu kita bicara terkait pembagian peran ya. Kalau tadi udah bicara soal faktor-faktor apa saja, lalu kita masuk ke dalam peran-peran apa aja sih, pembagian perannya bagaimana sih dalam pengembangan destinasi wisata kelas dunia. Di sini secara garis besar ada 4 elemen. Ada Bapeda atau Badan Perencanaan Daerah, ada Dinas Pariwisata, lalu ada Badan Promosi Pariwisata, dan terakhir pelaku kegiatan pariwisata, NGO, dan masyarakat. Ini masing-masing, misalnya kalau Bapeda tuh hubungannya tadi terkait dengan terkait dengan pemerintah yang punya fokus atau ada kemauan buat mengembangkan daerah tersebut sebagai destinasi wisata kelas dunia. Jadi pembuatan kebijakan dan lain-lain itu Badan Perencanaan Daerah. Ada perencanaannya untuk mengembangkan satu destinasi. Lalu Dinas Pariwisata itu juga melakukan pengembangan wisata dengan benchmark dunia. Kira-kira apa saja yang harus dikembangkan di sana, dia yang menjadi motor atau menjadi leader dari pengembangan itu. Terus Badan Promosi, ini saya bilang tadi, destinasi wisata itu harus dipromosikan di luar negeri. Harus dipromosikan, tidak boleh tidak gitu. Jadi orang luar negeri tetap bisa mendengar dan bisa datang. Nah, terakhir pelaku kegiatan pariwisata, NGO, dan masyarakat itu ada 2 fungsi utama, yaitu penentu kepuasan pelayanan wisatawan tadi. Jadi ada bagaimana sih masyarakat itu friendly terhadap wisatawan datang, bagaimana pelayanan dari tour operator itu maksimal, bagaimana pelayanan dari penyedia akomodasi itu juga maksimal, sehingga wisatawan yang datang puas dan mau datang lagi. Lalu dan berpartisipasi pada memiliki peran aktif dalam kegiatan pariwisata di destinasi tersebut. Oke, yang terakhir saya mau kasih contoh tentang destinasi wisata unggulan internasional ya di Indonesia, di mana aja. Nah, dalam konteks Indonesia itu pemerintah punya namanya 10 destinasi pariwisata prioritas. Tahu? Dulu juga dibilangnya 10 New Bali, jadi 10 Bali baru. Kenapa seperti itu? Gini, karena trademark Indonesia itu jauh di bawah Bali. Sorry, maksudnya gini, nama Indonesia lebih sedikit dikenal di dunia daripada nama Bali. Jadi Bali sendiri sebenarnya sudah sangat-sangat populer di wisatawan dunia ya, sudah cukup terkenal. Nah, cuma lalu pemerintah melihat
harusnya tidak hanya Bali, harusnya kegiatan pariwisata ini berkembang di seluruh Indonesia. Dan karena kita punya banyak potensi yang sangat besar, akhirnya keluar ini 10 destinasi wisata prioritas. Di luar Bali ada Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Nah, ini 3 tahun lalu pemerintah mencetuskan program ini. Jadi ada 10 destinasi yang digenjot habis-habisan, dipromosikan habis-habisan, dikembangkan hasil habis-habisan untuk bisa mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, lalu ini Bali di sini ya. Jadi ini yang 10 ini adalah 10 Bali baru, sehingga harapannya bisa menyamai Bali popularitasnya dan bisa dikunjungi ya menyamai Bali juga gitu. Nah, tapi tahun lalu Presiden Jokowi itu memberikan arahan. Jadi kita Presiden berharap ada konsentrasi pengembangan dari 10 tadi ke 5 lokasi super prioritas namanya. Jadi 5 lokasi utama. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan satu masuk. Ini dari dia Likupang ini sebelumnya tidak masuk ke dalam 10 Bali baru. Tapi karena dilihat potensinya, maka Likupang dianggap bisa buat masuk untuk menjadi destinasi wisata super prioritas yang dikembangkan sekarang. Ini adalah lokasi-lokasinya. Jadi ada 5 destinasi wisata prioritas super prioritas yang jor-joran dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, dipromosikan, dibangun infrastrukturnya sehingga bisa menjadi Bali baru. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Nah, ini destinasi priority destination atau destinasi wisata yang diprioritaskan buat dikembangkan. Nah, kita lihat masing-masing. Saya ambil beberapa contoh aja, nggak semua. Misalnya Danau Toba ada di Sumatera Utara ya. Ini salah satu foto-foto untuk kegiatan promosional kementerian di luar negeri. Jadi foto yang menarik, foto yang eksotis, foto yang bisa mengangkat kekuatan dari Danau Toba itu sendiri. Nah, diperlihatkan apa sih kekuatan dari Danau Toba gitu. Di sini dijelaskan Danau Toba is an extraordinary natural wonder of the world. Jadi kekuatan alam yang extraordinary, yang luar biasa di dunia, bahkan di dunia. Nah, ini dijelaskan the enormous crater lake consists of an island almost the size of Singapore in its center. Jadi bahkan danaunya ini kan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau ini besarannya hampir menyamai Singapura gitu. Nah, jadi keunggulan luar biasanya ini yang diangkat. Oke, terus ada 3 poin utama yang harus dijelaskan kepada wisatawan internasional. Pertama, atraksinya atau daya tariknya. Apa aja yang ada di sana? Ini ada fresh air, kayaking, sigale-gale, waden puppet, atau ini untuk budayanya ya. Terus ada glamping itu glamorous camping, terus kulinernya juga bisa dijual, dan budayanya juga bisa dijual, atau sejarahnya juga bisa dijual. Terus ada keterangan aksesibilitasnya kemana saja, berapa jam dari Medan untuk menuju ke sana, dan berapa kilometer. Terus untuk tinggal di sana tuh, untuk stay di sana ada apa saja. Ada non-star hotel, ada 4-star hotel, ada restoran, souvenir shop, public facility, dan lain-lain. Ini yang disampaikan atau yang dipromosikan. Dan ini pun yang harus ada di destinasi wisata prioritas atau destinasi wisata unggulan internasional. Lalu yang kedua adalah Labuan Bajo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sama seperti tadi, dia punya keunikan yang luar biasa, bisa dilihat di foto ini. Salah satu spotnya saja ya, tapi yang lain, aktivitas lain juga sangat-sangat unik. Ini foto untuk kegiatan promosional Labuan Bajo. Terutama Komodo Dragon atau kadal terbesar yang ada di dunia, yang cuma ada di Komodo. Jadi orang lain tidak akan bisa menemukan Komodo Dragon ini di negara lain. Ini uniqueness-nya, ini keunggulannya yang dipunya oleh Labuan Bajo, yang sehingga dia bisa jadi salah satu kawasan atau destinasi wisata unggulan
internasional yang dipunya Indonesia. Nah, terus Pink Beach, jadi pantai yang warna pasirnya warna pink, itu juga unik, salah satu yang paling unik yang bisa ditemukan di Indonesia, salah satunya ada di Labuan Bajo, jadi juga diangkat. Terus sama seperti tadi, atraksinya apa aja, terus aksesibilitasnya bagaimana, amenitasnya bagaimana. Nah, ada kejelasan lebih. Ini yang paling diangkat adalah Komodo, yang memang menjadi kekuatan utama dari Labuan Bajo. Lalu yang ketiga, contoh yang terakhir adalah Borobudur. Nah, di sini dijelaskan keunggulan-keunggulan utama atau uniqueness, baik lagi ya seperti yang tadi, uniqueness dari Borobudur. Ini contoh saya ambil. Ini yang dipakai adalah huruf Cyrillic yang digunakan oleh Rusia. Jadi pemerintah menggunakan ini untuk menyasar pasar di Rusia. Jadi bisa digunakan, media promosi ini digunakan untuk menyasar wisatawan-wisatawan yang akan datang ke Indonesia, khususnya untuk ke Borobudur dari Rusia. Kekuatan-kekuatannya, keunggulan-keunggulan Borobudur dijelaskan di sini. Terus seperti tadi juga atraksinya, aksesibilitasnya, amenitasnya bagaimana di daerah gitu. 3 ini harus terpenuhi semua dan harus memiliki standar internasional sehingga bisa dipasarkan di dunia internasional. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Kira-kira gambaran besar terkait bagaimana menentukan sebuah destinasi pariwisata internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.